Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita telah sampai di pasal 7 dan 8. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Saudara Fayez Fuad, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Fayez, pasal 7 ayat 1 berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini? Dari pasal 7 bagian kedua dari kitab Pengkhotbah dimulai. Di bagian pertama, Salomo menegaskan beberapa tragedi dan situasi terbalik dan menyakitkan di dunia ini. Namun, melalui hikmatnya, ia mulai dari pasal 7 untuk memberikan beberapa nasihat. Seolah yang beritahu kita bagaimana untuk hidup di situasi yang terbalik dan dengan tragedi yang terjadi di dunia. Di pasal ini, ia memberikan 7 paradoks dan kata kebaikan yang disebutkan 7 kali, yang memberikan kita hal-hal yang baik. Namun ada hal yang lebih baik, maka cobalah untuk mengisi tangan Anda dengan hal yang lebih baik. Dan ia memulai dengan berkata, nama yang harus lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak yang mahal adalah ekspresi dari kehidupan yang mewah, mudah, dan mahal. Namun ia memberitahu kita untuk memiliki nama baik yang ada lebih baik daripada minyak mahal. Sebisa mungkin buatlah agar nama baik dan reputasi Anda menjadi lebih terpandang di hadapan orang. Ini akan buat orang bicara hal yang baik tentang Anda. Ini akan memuaskan Anda dan membuat Anda merasa puas dalam dunia ini, lebih baik dibanding hidup dalam kemudahan dan kemewahan. Cobalah sebisa mungkin untuk memenangkan persahabatan dari orang, maka mereka akan berbicara hal yang baik tentang Anda. Kemudian ia juga berkata, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Maksud saya hari di mana Anda akan mati dan hidup Anda berakhir. Mungkin kita akan diselamatkan dari tragedi dalam hidup, sekalipun ia telah mengatakan sebelumnya bahwa kematian akan mengakhiri semuanya. Namun seolah ia telah melihat bahwa kematian akan mengakhiri tragedi dan kejadian yang menyakitkan dalam hidup ini. Maka ia berkata bahwa kematian adalah lebih baik daripada hari kelahiran. Dan ia melanjutkannya di beberapa paradoks, 7 paradoks terdepan di pasal ini. Saudara Ishak, di ayat 2 ia berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bagaimana bisa pergi ke rumah duka lebih baik dibandingkan pergi ke pesta? Ini adalah kata-kata yang bagus karena ia ingin berkata bahwa dalam pesta di mana ada sukacita, semua orang ingin datang. Namun dalam rumah duka di mana ada pemakaman, mungkin beberapa orang mencoba untuk menghindar untuk hadir ke pemakaman atau datang ke rumah duka. Namun sebenarnya menguntungkan bagi manusia untuk hadir ke rumah duka. Untuk mengingat bahwa hidup memiliki akhir. Dan ia terpikir akan dirinya sendiri dan akan akhir dari hidupnya. Faktanya ini sangatlah penting. Mungkin 2 ayat berikutnya ada di konteks yang sama. Seperti yang dikatakan bahwa akhir dari manusia adalah kematian. Maka ia berkata, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ia ingin berkata bahwa kematian adalah pengkhotbah yang paling kuat yang pernah ada. Iya. Pengkhotbah yang sunyi namun sangat kuat. Ia berkata kepada setiap manusia bahwa akan ada waktunya. Cepat atau lambat kepada setiap manusia, jauh dari Allah dan banyak orang percaya anak-anak Allah tidak akan dilibatkan dalam pengangkatan. Mereka tidak harus menunggu pengangkatan tapi akan tertidur. Akan tiba waktunya. Apakah saya sudah pikirkan hal ini? Sayangnya saudara ayat banyak orang yang pergi ke rumah duka namun tidak memahami arti sebenarnya. Namun sebenarnya kematian adalah pesan. Terlepas dari apa yang dikatakan saat pemakaman. Namun kematian sendiri adalah pesan yang memiliki kuasa. Lalu dia melanjutkan hal ini di ayat 3 dan 4.
Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega, ini adalah kata-kata yang bagus terlebih dalam pengertian di perjanjian baru. Iya, Manusia memang ingin bersukacita dan ini adalah hal normal dan Allah ingin kita bersukacita. Namun Alkitab berkata bahwa sukacita tidak bisa hadir sebelum kedukaan datang terlebih dahulu yang berdasarkan kehendak Allah. kesedihan saya karena dosa dan situasi Kesedihan saya. karena dosa dan situasi saya ini menghasilkan pertobatan yang menuju pada keselamatan tanpa penyesalan. Maka situasi yang benar bukanlah orang datang bersukacita. Kadang dalam beberapa pertemuan kekristenan orang ingin bersukacita. Dan memang Allah menginginkannya, namun pertanyaannya orang-orang yang bersukacita dalam pertemuan besar atau sebagainya, apa mereka yakin? Mereka punya hubungan dengan Allah? Apa sukacita mereka dimulai dengan dasar yang benar yang adalah duka, pertobatan, dan kembali pada Allah? Berduka dengan cara yang benar, membuat hati disenangkan, dikatakan karena muka yang muram, membuat hati lega. Lalu ia selesaikan di ayat 4 dengan berkata orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Seorang yang menyukai tempat bersukaria tidak salah, namun ketika ia mengabaikan kedukaan, mengabaikan kematian, maka ia menjadi bodoh. Karena ia tidak menyadari bahwa akan tiba harinya dan ia akan berduka. Tapi jika ia bijak, ia akan mengindahkan kedukaannya sendiri dan ini akan menjadi berkat untuknya. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan kembali setelah rehat. Kami mendorong Anda selagi rehat jika Anda memiliki pertanyaan. Mohon hubungi kami, semua pertanyaan Anda akan kami terima. Tetaplah bersama kami. Banyak orang menghindari pemikiran tentang kematian dan menolak untuk menghadapinya. Mereka bahkan tidak suka menghadiri pemakaman. Salomo tidak bermaksud untuk mendorong kita untuk memiliki pemikiran negatif. Tapi ia tahu bahwa terkadang apa yang menolong kita adalah memikirkan tentang kematian. Ini mengingatkan kita bahwa ada waktu untuk berubah. Ada waktu untuk meneliti arah dari kehidupan kita. Ada waktu untuk mengakui dosa dan mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena setiap manusia pasti akan mati. Hal yang bijak adalah untuk merencanakan, untuk merasakan kasih karunia Allah daripada merencanakan untuk merasakan pengadilannya setelah kematian. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dari ayat 7 yang berkata, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Pertanyaan untuk ayat 7 Dr. Faiz. Oke. Mohon penjelasan Anda. Ayat 7 ada di antara beberapa ayat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Salomo menuliskan 5 saran dalam ayat itu agar manusia bisa hidup dengan masalah yang sia-sia yang ada dalam dunia ini. Maka ia berkata dalam ayat 5, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Jangan bersedih ketika orang berhikmat menegur Anda. Terima teguran ini karena ini untuk kebaikan Anda. Kedua, yang peringatan tentang penindasan, peringatan dari penindasan. Maka ia berkata di ayat 7, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Ketika seorang sudah berhikmat tapi tetap menindas, penindasan akan menyebabkan keputusan yang salah dan uang suap merusakkan hati. Dan jika Anda menerima suap, maka hati Anda akan ikut tercemar. Nasihat ketiga adalah untuk memiliki kesabaran. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, ini adalah nasihat yang keempat. Waspada terhadap kemarahan. Nasihat kelima adalah untuk tidak menyesali hari-hari awal. Jangan berkata bahwa hari-hari itu lebih baik. Maka siapa yang akan mengembalikan hari itu? Jangan berkata mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Terimalah teguran, waspadalah terhadap penindasan, jadilah sabar dalam roh. Jangan menyesali hari-hari dahulu, hidupi hidup Anda, dan hidupilah hari-hari sekarang ini dan janganlah menyesali hari yang sudah berlalu. Sangat bagus. Saudara Ishak ayat 11-14 berkata, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya.
Ia mulai dengan hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Apa yang Anda lihat di sini? Sebenarnya saya lihat bahwa ketika kita pengkhotbah memberitahukan tentang hikmat, dan Alkitab berkata hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Rasul Paulus berkata tentang dia selagi ia menuliskan kepada jemaat di Korintus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka hikmat di sini adalah hikmat yang sama baiknya dengan warisan. Faktanya, Kristus adalah sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Orang baik ini adalah hikmat untuk kita dan ini adalah hal yang baik. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Keuntungan bagi yang melihat matahari karena perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Beruntunglah yang tahu hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Faktanya Tuhan Yesus Kristus beri kita hidup dan ingin kita menikmatinya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia lanjutkan dengan nasihat bijak, contohnya di ayat 14, pada hari mujur bergembiralah. Tapi ada hari malang, ingatlah. Kata-kata yang indah yang memberitahu kita bahwa Allah menginginkan hari baik untuk kita harus bersuka cita pada masa itu. Namun, seperti yang kita setujui untuk bersuka cita dalam hubungan kita dengan Dia, untuk bersuka cita dalam kebaikannya bukan jauh dari Dia. Dalam kesusahan ketika Ia izinkan hari jahat atau hari masalah dan penderitaan, kita harus ingat hari yang kita harus pertimbangkan untuk hari-hari yang akan datang. Baik. Dr. Fayez ayat 27-29 berkata, "Lihatlah, ini yang kudapati," kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Apa yang ingin dikatakan oleh pengkhotbah? Faktanya Salomo berbicara tentang tragedi dalam hidupnya. Karena ia menikahi 1000 perempuan, 700 adalah ratu dan 300 adalah gundik. Namun di sini ia memberitakan bahwa di antara 1000 pria, ia menemukan satu yang menyenangkan hatinya, tapi di antara 1000 perempuan ia tidak bisa menemukannya. Ia menggunakan ungkapan yang diartikan dalam puisi Ibrani. Sebagai hal yang mustahil, 1 dari 1000 digunakan sebagai ungkapan dalam Seolah firman dikatakan Allah. satu kesempatan dari sejuta. Ya, atau seperti yang digunakan bahasa Mesir, mereka berkata selama masa aprikot. Selama masa aprikot berarti jangan pernah mencoba untuk mencari, tidak akan menemukan apapun. Ungkapan disetujui dengan mutlak dalam Ibrani 1 dari 1000 artinya tidak ada sama sekali. Ini ungkapan yang diulang 3 kali. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di 1 antara dari 1000 1000. Anda tidak akan menemukannya. Namun faktanya ia telah ditemukan dalam Ayub pasal 9. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Tidak ada yang bisa menjawab dia. Tidak mungkin. Yang ketiga, seseorang 1 dari 1000 artinya ia tidaklah nyata. Namun ia telah ditemukan, tapi di antara 1000 wanita tidak ditemukan. Maka hasilnya adalah 0. Tidak ada hasil yang bisa menyenangkan hati Salomo. Mengapa? Bagaimana dia memilih mereka? Mengapa tidak menemukan istri yang sempurna dari antara 1000? Mengapa dia tidak menemukan istri dari Tuhan untuk menyenangkan hati? Bahkan tidak satu pun. Dengan standar apa dia memilih mereka? Apa yang digunakan untuk memilih? Apa dia mengadakan kontes kecantikan misalnya? Maka Anda memilih yang cantik kemudian menyadari bahwa kecantikan adalah sia-sia, maka Anda tidak bisa menemukan istri yang bijaksana seperti anting-anting emas di junggur babi. Demikianlah perempuan cantik yang asusila. Apakah tidak ada yang saleh mencintai Tuhan untuk bersama dengan Anda dan menyemangati Anda ketika Anda tersesat yang membawa Anda kembali kepada Tuhan? Tidak, faktanya ia tidak bisa menemukan satupun. Maka ia menggarisbawahi tragedi ini. Faktanya hati saya bersimpati untuk dia karena saya tahu banyak laki-laki yang sempurna yang berada di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan mereka perempuan yang sempurna. Rumah-rumah orang percaya penuh dengan wanita saleh. Ketika kita bertemu mereka, kita mencium hawa Kristus dan kita melihat kecantikan dari kelemah lembutan dan roh yang tenang. Kita melihat banyak wanita yang kuat dan harga diri adalah yang menyelimuti mereka. Pakaian mereka dari linen halus dan kain ungu. Dan sesungguhnya hawa harum dari Kristus itu menonjol dan atribut Kristus terlihat. Namun, yang Salomo gagal untuk lakukan, orang saleh berhasil melakukannya. Dan yang terpenting, yang berhasil adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang menemukan pengantin untuk menyenangkan hatinya, gereja yang adalah mata Tuhan sebagai satu mutiara yang sangat berharga. Dan ketika dia menghargainya, dia merasakan bahwa dia pantas mendapatkannya, bahwa dia pergi dan menjual semua miliknya untuk membeli pengantin ini. Supaya dengan demikian yang menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau serupa itu. Kata-kata yang paling indah. Terima kasih Dr. Fayez. Saya akan melanjutkan ke pasal 8, Saudara Ishak. Saya baca beberapa ayat di awal pasal 8. Siapakah seperti orang berhikmat dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara?
Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Saudara Ishak, ia mulai menjelaskan tentang orang bijak dan memberikan pertanyaan di awal pasal, siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Apa jawaban Anda? Kristuslah yang berhikmat yang akan memberitahu kita tentang penggambaran setiap perkara adalah Dia. Tuhan Yesus adalah jawaban dari Allah untuk segala pertanyaan manusia setiap masa, dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai hari ini. Ada kumpulan dari aturan indah yang ia katakan kepadanya, patuhilah perintah raja. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, maka ia ingin memberitahukan manusia agar tidak terjerat masalah. Hari ini kita belajar dari Kristus karena Kristus telah datang. Ya, Dan kita telah melihat bagaimana Kristus tidak terjerat dalam masalah dan tidak ikut campur dalam bahaya tanpa alasan. Yesus adalah kebijaksanaan yang terwujudkan, ia tahu bagaimana cara berurusan dengan situasi. Maksud saya, ingatlah akan banyak situasi di mana kita melihat kebijaksanaan dari Tuhan Yesus ketika di dunia. Seorang berkata, beritahukan saudaraku untuk bagikan warisannya denganku. Yesus menjawab, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Aku tidak datang untuk perkara ini, aku datang untuk berbicara kepadamu tentang kehidupan kekal dan hal-hal kekekalan. Kristus punya tujuan yang jelas, ia tidak terpengaruh dan tidak menempatkan dirinya pada situasi yang bukan urusannya. Satu kali ketika mereka membawa kepada Yesus seorang wanita yang berzina dan menempatkannya di antara mereka, dan mereka berkata bahwa berdasarkan hukum, dia harus dilempari batu, dan apa yang Yesus katakan? Ia bersikap bijaksana. Ia tidak berkata lempar wanita itu dengan batu karena mereka akan berkata dia tidak membawa sesuatu yang baru terhadap hukum. Juga tidak melepaskannya karena itu membuat dia melanggar hukum. Ia berkata yang tidak berdosa hendaklah yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Dituliskan di ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Mengapa Allah tidak campur tangan dan menghukum kejahatan dengan segera? Mengapa hukuman terhadap kejahatan tidak dilaksanakan segera? Saya melihat dua alasan. Alasan pertama untuk menunjukkan kesabaran dan kemurahannya terhadap pendosa. Tuhan sabar terhadap pendosa yang mengakui dosa, dan ia memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Maka ketika penghakiman datang, setiap mulut akan terdiam. Maka ia tidak bisa berkata bahwa Anda terburu-buru dan tidak memberikan saya kesempatan. Namun dari sisi orang percaya, Tuhan meneliti orang percaya dan meneliti iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Akankah orang percaya akan tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada kejahatan, meskipun ada ketidakadilan? Apakah mereka tetap percaya pada hari Tuhan akan menunjukkan kebenarannya seperti cahaya dan keadilanmu seperti hari petang? Atau tidak? Menurut saya orang percaya menanggung godaan itu. Untuk hidup dalam penyiksaan seperti Tuhan telah disiksa dan menunggu Tuhan untuk melanjutkan untuk percaya kepadanya. Karena dia yang menghakimi dengan adil. Menurut saya, masa menunggu dari orang percaya dan kepercayaan dari orang percaya akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Seperti Tuhan meneliti orang percaya untuk memberikan dia alasan untuk menerima mahkota dan diberikan pahala di hadapan tahta Kristus. Namun cepat atau lambat pemusnahan dari pekerjaan buruk akan terjadi. Ya, Allah tentu. tidak akan Tentu. melupakan. Bisa dikatakan ia berikan waktu namun tidak mengabaikannya. Tepat. Karena orang jahat salah paham tentang kesabaran Allah. Maksud saya sisa dari ayat ini berkata, maka hati manusia itu penuh niat untuk berbuat jahat. Mereka salah paham tentang Mereka kesabaran Allah. salah paham tentang kesabaran Allah, sementara dalam surat kepada Roma, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Pada mereka yang jauh dari Allah dan berbuat jahat, mari tujukan pesan ini kepada dia yang melakukan kejahatan dan berpikir semua akan baik-baik saja. Allah akan berikan kesuksesan, memperluas mata pencaharianku, memberkati rumahku dan segala hal akan baik-baik saja dan orang itu akan tetap melakukan penindasan. Tidak, Allah tidak mengabaikannya. Baik, saya kembali ke ayat 3, faktanya saya menemukan kepuasan di area itu. Ayat 3 berkata, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Ini adalah raja. Berbicara tentang raja. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Jika saya berkata bahwa satu-satunya raja,
Yang bijak yang kita bicarakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka semakin lama saya ingin berada dalam hadiratnya dan duduk di hadapannya selalu dan berdiam di dalam Dia. Ini akan membuahkan saya sesuatu. Apa yang akan Anda katakan kepada orang percaya yang puas dengan hanya beberapa kali dan meninggalkannya dan pergi? Maksud saya ada kalanya dalam pertemuan namun mereka tidak hadir. Jika mereka meluangkan 5 menit selama saat teduh selagi duduk di hadiratnya, mereka merasa ini sudah cukup. Mohon beritahu saya tentang bahaya dari terburu-buru di dalam hadirat Sang Raja. Saudara Ayat, saya pikir Anda telah menyentuh tempat sensitif pada hari-hari ini yang kita hidupi. Adanya tekanan dalam hidup. Ada banyak perkara yang membuat orang bangun di pagi hari, mungkin untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah atau karena ia memulai kerjanya di pagi hari. Jam kerja menjadi lebih lama, semua ini adalah fakta, ini kebenarannya. Namun saya masih akan menemukan waktu untuk hal prioritas dalam hidup saya. Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Kau Allahku, aku mencari Engkau. Sebenarnya maksud saya adalah ujian yang sesungguhnya secara rohani adalah apa hal yang paling menyenangkan hari ini dalam hidup saya. Jika jawabannya bukan duduk di hadirat Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan, saya punya masalah jika saya adalah orang percaya yang setia. Saya memiliki masalah. Jika saya tidak menikmati hubungan dengan Tuhan, saya memiliki masalah. Mungkin saya pernah merasa tidak ingin makan. Seperti zaman dulu Allah kirimkan mereka mana setiap hari, rasanya seperti biskuit yang terbuat dari madu. Seiring berjalannya waktu, mereka berkata rasanya seperti roti yang dipanggang dengan minyak. Kemudian mereka berkata akan makanan hamba ini kami telah muak, padahal mana merupakan bayangan dari Kristus. Maka hari-hari ini kita butuhkan untuk duduk di hadirat Tuhan dalam saat teduh kita, di altar keluarga kita, di pertemuan gereja kita. Kita harus duduk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Dan ketika akhirnya saya merasa lelah, saya akan berkata, Tuhan, kiranya aku memiliki nafsu makan karena aku sakit. Seperti orang normal, merasa tidak ada nafsu makan selama 1 hari. Atau 2 atau 3, ia tidak mengelak. Ia akan berkata ada sesuatu yang salah, mungkin sakit. Orang sekitar akan berkata kamu sakit, pergilah ke dokter. Mengapa merasa tidak bahaya terkait hal-hal rohani? Ini jauh lebih penting. Mengapa tidak datang pada Kristus dan berkata kiranya aku menjadi haus akan hadirat-Mu? Saya melihat bahwa ketika Tuhan dalam kitab Yohanes 1 melihat kedua murid mengikuti dia, kedua murid dari Yohanes Pembaptis ketika mereka mendengar Yohanes berbicara tentang Kristus, lihatlah domba Allah. Maka kedua murid itu pergi menghampiri Kristus. Kristus melihat mereka dan bertanya, bukan siapakah yang engkau cari, tapi apakah yang engkau cari? Adakah sesuatu yang kau inginkan? Jawaban mereka sangatlah bagus. Mereka berkata kepadanya bahwa mereka tidak menginginkan apapun, tapi mereka menginginkan dia. Kita tidak menginginkan apapun dari engkau, tapi kita ingin engkau. Maka mereka bertanya kepadanya, Guru, di manakah engkau tinggal? Kemudian ia berkata kepada mereka untuk datang dan lihat. Dan mereka tinggal bersama dia hari itu. Mereka tinggal sepanjang hari dan Mereka belum tidak merasa cukup. Sepertinya duduk dengan Tuhan sangatlah baik sehingga salah satu dari mereka izin untuk pergi terlebih dahulu. Ia pergi dan membawa saudaranya, kemungkinan besar yang satu melakukan hal yang sama. Maka Petrus pergi dahulu dan Andreas menemukan saudara kandungnya, Petrus. Namun pertama berarti bahwa Yohanes, kedua pergi dan bawa Yakobus. Maka kemungkinan besar ia berkata bahwa Kristus adalah hebat, sangat indah. Mereka tidak sanggup untuk duduk dengannya. Semua dunia tidaklah layak untuk duduk bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka keinginan untuk berada di hadirat Tuhan dan seberapa besar saya mencintai Tuhan, seberapa besar saya mencintai firman Allah, seberapa sering saya menceritakan tentang Allah. Menurut saya ini adalah ujian. Maksud saya seringkali saya bertanya pada diri saya sendiri, seberapa lama di 24 jam saya berikan pada Tuhan? Seberapa lama saya duduk dalam firman-Nya? Seberapa lama saya berdoa? Seberapa lama saya memikirkan tentang Dia? Seberapa lama saya bicara tentang Dia? Dan melayani Dia, seperti yang dikatakan saudara Ishak, ini merupakan ujian kepada kerohanian. Baik, dan sesungguhnya ada kemiskinan secara kerohanian ketika seseorang menjadi cukup dengan rempahan. Hanya untuk menenangkan diri, ia membaca Mazmur, lalu ia pergi. Itu pun kalau ia membacanya, untuk menenangkan diri sebelum tidur. Seseorang berdoa beberapa kata di hadapan Tuhan, kemudian ia mempertimbangkan bahwa ia sudah berdoa, kemudian dia bisa tidur. Tapi ini bukanlah persahabatan yang dibutuhkan di hadapan Raja. Maksud saya, biarkan saya bertanya kepada pemirsa, saya harap mereka akan mengampuni saya. Apakah saya duduk sambil baca Alkitab dan di hadirat Tuhan? Atau lebih milih Facebook dan internet? Benar, Ini hanya untuk memeriksa diri saya sendiri di hadirat Tuhan. benar. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita telah di akhir episode. Kita akan dengarkan komentar dari hadirin. Episode hari ini adalah untuk diterapkan dan tentunya Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang telah Anda pelajari?
Kita tahu bahwa sarapan di pagi hari adalah makan paling penting dan siapapun yang tidak makan sarapan di pagi hari tidak akan memiliki nafsu makan untuk sepanjang hari. Maka dalam kehidupan nyata kita akan mulai pagi hari dengan memberi makan kerohanian kita, maka kita akan mendapat jaminan bahwa hari kita akan menjadi penuh kebaikan. Menambahkan, jika kepentingan rohani tidak menjadi prioritas dalam hidup saya, maka saya harus memeriksa diri saya, karena tidak ada yang namanya seperti saya tidak punya waktu. Bagus sekali. Ketika yang rohani mendapatkan tempat dan waktu yang sesuai dan Tuhan ada di pusat segalanya, maka hal yang lain akan disesuaikan sesuai dengan prioritas mereka yang sebenarnya. Saya berharap kita tidak cepat marah. Kita boleh marah, tapi ketika kita marah, janganlah kita berdosa. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum habis amarahmu. Semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita menikmatinya bersama Dia, bukan di luar Dia. Jika Allah terlambat dalam memusnahkan kejahatan dan dosa, maka saya harus mengetahui bahwa Allah itu nyata. Dan Dia baik, Dia menguji kepercayaan kita sebagai orang percaya dalam kebaikannya. Ia tidak mencelakakan kita, namun saya juga harus mengetahui bahwa Dia sabar terhadap pendosa, menunggu mereka untuk kembali kepadanya. Sangat bagus. Saya seharusnya belajar bahwa setiap keputusan yang saya ambil atau semuanya harus melalui nasihat Tuhan dalam setiap hal besar maupun yang kecil. Saya harus datang dan berbicara kepadanya. Saya tidak boleh berkata bahwa saya bisa melakukannya atau berkata bahwa ini adalah hal kecil, karena selama saya meminta nasihat Tuhan dalam segala hal, keputusan yang saya ambil akan bijaksana karena berasal dari Tuhan. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita Tuhan lanjutkan memberkati diskusi Anda. di episode selanjutnya. الخطية استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء أدمنت شري حتى يئست هل من شفاء بعد العمى أنت رجائي أنت شفائي من كل دائي أنت الدواء Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.